Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Yudi dan Bapak Ustadz Ramli. Ya, Untuk malam ini saya ingin bertanya tentang ikrar. ya. Untuk Gus Yudi, apa itu ikrar? Ikrar itu sebenarnya adalah suatu organisasi atau persatuan yang bergerak dalam bidang dakwah, yang tujuannya itu untuk mengajak umat-umat Islam yang tadinya berada di jalan yang gelap agar supaya kembali ke jalan yang sebenarnya. Terima kasih untuk pembahasannya dari Gus Yudi. Jadi saya bisa memahami apa itu ikrar. Kemudian untuk Bapak Ustadz Ramli, Ya, bagaimana menurut Anda ya Pak Ustadz Ramli? ya. Bagaimana pandangan ikrar dalam agama Islam? Baik, terima kasih pertanyaannya, Mas Arif ya. Ya. Sebetulnya gini, betul Gus Yudi barusan yang katakan bahwasanya ikrar itu suatu organisasi di mana itu punya tekad untuk berdakwah mengajak umat Islam, kaum muslimin maupun muslimat, di mana beliau-beliau itu yang sedang berada di dalam kegelapan, artinya di jalan-jalan gelap, itu menuju ke jalan-jalan yang jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya ke jalan yang benar gitu. Dan menurut pandangan agama, menurut saya itu baik sekali diikrar. Kenapa? Karena amalan-amalan yang diamalkan oleh jamaah ikrar tentunya itu tidak menyimpang dari syariat-syariat Islam. Di antaranya ada membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi mengajak kita bersyahadat itu dalam artian mengajak kita untuk menuju ke agama yang sesungguhnya. Terus amalan-amalan yang selanjutnya, masalah zikir, Allah saja sudah memerintahkan makhluknya atau memerintahkan umat-umat Islam untuk berzikir. Seperti kutipan di dalam ayat Al-Quran disebutkan di surat Al-Azhar ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang yang beriman. Dzkurullah, berzikirlah kepada Allah. Dalam artian dengan menyebut nama Allah. Dzikran katsiran. Berzikir itu dengan sebanyak-banyaknya. Jadi di zikir ikrar itu mengajak kita berzikir kepada Allah. Contoh lafaznya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, selalu menyebut nama Allah. Dan juga ada yang tak kalah pentingnya di dalam zikir ikrar, yaitu mengenai kita berselawat kepada Gusti kita Nabi besar Muhammad SAW. Ada bacaan selawat sallallahu alaihi Muhammad, ada bacaan selawat Fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq ila akhirih. Dan juga ada bacaan selawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan ila akhirih di sana. Jadi berselawat kepada Gusti kita Kanjeng Nabi itu merupakan perintah. Allah saja berselawat kepada Nabi Muhammad, apalagi kita sebagai umatnya. Artinya kita berselawat itu mengajak kita belajar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sabda Nabi, "Faman ahabbani ma'isha fil jannah." Siapa saja orang yang mencintai diriku, Rasulullah berusaha ma'isha fil jannah.
dia masuk neraka bersama, masuk surga bersama denganku. Jadi kita semoga kita selalu mendapat syafaat dari Rasulullah. Itu harapan. Dan alhamdulillah masih banyak wiridan-wiridan yang lain yang diperintahkan oleh Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah. Di wiridan ikrar juga ada. Salah satu contohnya, ini tawakkaltu 'ala Allah. Ini sesungguhnya saya, ya Allah. Tawakkaltu Allah, bertawakal kepada Allah. Bertawakal, berpasrah kepada Allah. Apapun yang terjadi, pasrah kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan bagiku kecuali dengan izin Allah. Menurut saya itu tidak ada wirid-wiridan yang menyimpang. Tidak ada wirid-wiridan yang menentang syar'i, tidak ada. Jadi saya sangat mendukung sekali tentang adanya ikrar ini, Mas Arif. Itu yang dari saya, Mas Arif. Jadi sudut dari pandangan agama ya. Jadi yang dibahas tentang ikrar menurut Pak Ustadz Mungli, ya, itu berarti organisasi ikrar itu tidak menyimpang, tidak aliran-aliran yang ada di ikrar tidak tersesat. Iya, menurut dari keterangan-keterangan dan juga isi-isi dari ikrar itu sudah sesuai dengan rel-rel Islam. Betul. Itu Mas Arif. Iya. Terus ini pertanyaan yang untuk Gus Yubi. Awal mulanya ikrar kali satu bisa berbentuk menurut Gus Yubi itu gimana? Kalau awal mulanya itu berawal dari pribadi saya sendiri yang ingin mengajak orang-orang yang masih berada di jalan yang gelap agar supaya kembali ke jalan yang sebenarnya. Dan alhamdulillah setelah jamaah atau saudara-saudara kita umat-umat Islam itu berada di ikrar ini, jadi kami itu terinspirasi untuk lebih mengembangkan lagi, lebih mengajak lagi saudara-saudara kita yang lain supaya bergabung kepada kita. Dan alhamdulillah yang awal mulanya dari satu orang sampai bertambah dan terus bertambah, dan sampai berjalan sampai saat ini. Dan wadah tersebut itu kami namakan dengan ikrar kali satu. Jadi wadah itu dinamakan ikrar. Terus yang buat saya bertanya lagi untuk Ustadz Romli ya, betul katanya barusan dari Gus Yubi, dinamakan wadah itu dinamakan ikrar. Terus yang buat pertanyaan yang saya tanyakan, wadah itu kok dinamakan ikrar gitu? Ya, ini Mas Arif, yang namanya persatuan itu, ya, itu kalau tidak ada namanya kan ya apa ya, kita kan bingung mau nyebut apa, persatuan apa. Ars itu artinya apa ya? Sebagai sebuah lambang. Nama itu sebagai sebuah sebutan dan lambang. Sama dengan kita. Kalau semua manusia pasti tidak ada namanya, mau nyebutnya apa? Kan gitu kan biasanya. Jadi ikrar itu diambil dari intisari wiridan yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi betul yang disampaikan Gus Yubi tadi, membawa mengajak umat-umat Islam khususnya yang di tengah, yang sedang berada di tengah-tengah kegelapan, artinya ya kegelapan, itu mengajak ke jalan-jalan yang sebenarnya. Itu ikrar itu kan berjanji sebetulnya,
berjanji. Di mana asalnya itu orang itu keadaan gelap, keadaan tak karuan, Iya. sudah melenceng dari syariat Islam. Setelah itu baru sadar, baru diajak ikrar, masuk ke dalam jamaah ikrar, terus berjanji bahwasanya dia tidak mau kembali lagi ke jalan-jalan tersebut, jalan-jalan yang tadi. Yaitu harapannya dari ikrar itu kan semua jamaah semoga menjadi husnul khotimah, menjadi dicatat taubatan nasuha, itu taubat yang sesungguhnya. Karena yang namanya taubat itu kan ada peribahasa dulu ya, ada yang taubat sambel, ada yang taubat ini itu. Jadi itu yang tidak diinginkan. Itu Mas Arif. Jadi untuk malam ini saya terima kasih kepada Gus Yubi Ya. dan kepada Bapak Ustadz Romli. Ya. Jadi malam ini buat pelajaran dari saya. Betul. Sehingga saya dengan yang dibahas tentang Gus Yubi atau Bapak Ustadz Romli, Ya. jadi saya mengerti apa itu ikrar, terus awal mulanya bentuknya ikrar yang ada di Kalisat ini. Kemudian menurut pandangan agama Islam, jadi saya mengerti. Jadi ini Mas Arif, harapan kita Iya, ya, khususnya saya dengan Gus Yubi, harapan kita jamaah ikrar itu diisikan sholawat apa kan, semoga jamaah-jamaah ikrar dan juga yang lainnya, jamaah-jamaah lainnya, kaum muslimin muslimat yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ini, semoga selalu mendapat syafaat dari Rasulullah sehingga akhir hayat nanti, sehingga akhir kiamat nanti. Begitu Mas Arif. Jadi ini buat pelajaran dari saya. Ya. Jadi untuk pandangan ikrar menurut agama itu gimana, terus untuk apa itu arti ikrar, dan awal mulanya ikrar saya sudah mengerti. Jadi yang dibahas dengan Gus Yubi atau Ustadz Romli saya sudah mengerti gitu. Yang apa namanya, yang wadah itu yang dinamakan ikrar saya sudah memahami. Dan terima kasih untuk beliau Gus Yubi dan Pak Ustadz Romli. Ya, sama-sama. Sudah hadir malam ini untuk membahas tentang ikrar. Untuk itu, untuk semua yang menonton video ini, semoga bermanfaat. Amin. Terutama kepada umat Islam yang ada di Kalisat dan atau seluruh Indonesia dan dunia. Untuk itu saya menutup video ini yang tentang bahasa ikrar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.